Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat datang di kelas fisika online. Di sini Pak Guru mau mengecek kehadiran siswa di kelas Google. Untuk kelas 10 TKR O2 ada 8 siswa, 10 TBSM 1 ada 3 siswa, 10 TBSM 3 ada 12 siswa, 10 MM ada 30 siswa, 10 TG1 ada 24 siswa, 10 TKJ2 ada 23 siswa, 10 TBSM 2 ada 28 siswa, 10 TP1 kelas fisikanya ada 8 siswa. Saya kira ini perlu ada perbaikan untuk menangkap tugas yang kemarin untuk masuk kelas fisika, dan nanti tolong diperbaiki. Untuk kelas fisika ini terlihat berbeda karena pada saat ini kita berada dalam kondisi darurat corona, sehingga kita lakukan pembelajaran di dalam ruang virtual dan kalian belajarnya di rumah masing-masing. Dan nanti ada suatu saat kalian di kelas ini nanti akan saya berikan kesempatan untuk mencari soal dan nanti akan kita bahas bersama. Saya kira itu aja untuk yang pembukaannya. Semoga kalian selalu sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi kita yang kemarin setelah saya berikan soal tambahan materi tentang dinamika rotasi, tentang bagaimana atau apa yang dimaksud, apa yang akan dipelajari pada materi dinamika rotasi. Rotasi itu berarti berputar. Berputar itu bisa jadi dia tempat dan bisa jadi dia bergerak atau berpindah. Nah, rotasi itu akan punya efek tertentu. Pada awalnya kita bicarakan rotasi, asal mula benda berotasi itu mesti ada suatu gaya yang memulai. Seperti yang telah ditayangkan di sini, akan Pak Guru tunjukkan di channel YouTube di sini. Ada sebuah batang yang di situ ada satu porosnya dan di ujungnya diberikan gaya F di titik A. Ketika gaya itu diberikan pada batang yang berporos Hi dan diberikan A sejauh sepanjang batang R itu, nanti akan terjadi suatu putaran. Nah, ini dia, ini adalah putaran. Yang tanda hijau itu menunjukkan torsinya. Torsi itu adalah pengertian dari suatu interaksi antara gaya yang diberikan pada suatu batang terhadap titik porosnya itu sendiri. Nah, itu adalah torsi. Nah, di sini kalau misalnya kita balik torsinya, kita balik arah gayanya, maka itu akan berputar ke arah sebaliknya. Dan itu akan memberikan pengaruh perjanjian torsi ke arah bawah. Nah, ini akan bisa kita pelajari untuk anak TBSM dan anak TKR, itu terkait dengan kekuatan motor, torsi, dan kemampuan mesin. Jadi ciri khas torsi, bagaimana langkah mesin supaya torsinya besar, itu kalian bisa amati di situ. Nah, kita stop dulu, kita bahas tentang torsi. Nah, torsi tadi itu akan kita belajar sebagai dasar. Sebagai dasarnya itu adalah saat kalian buka pintu. Pada saat buka pintu, tidak ada handle pintu yang berada di dekat poros pintu. Pasti handle itu berada di luar dari pintu itu sendiri. Kenapa? Supaya kok bisa handle-nya itu dipasang di luar pintu, maksudnya di jauh dari poros pintu? Semua pasti bisa menjawab
ya itu sudah didesain dari sananya. Coba kamu bayangkan kalau misalkan handle-nya dipasang di tengah pintu atau di dekat poros pintu. Bagaimana kamu bisa buka pintu dengan mudah? Mudah mana antara yang di ujung pintu atau di poros pintu atau di tengah pintu? Nanti kamu bisa coba sendiri di rumah. Nah, sekarang kita bicarakan tentang torsi. Kalau nilai torsi nanti malah bingung sendiri di materi ini karena ini terlalu rumit. Nah, ini torsi tadi yang ditayangkan tadi. Nah, selanjutnya kita akan berlanjut pada materi yang lebih kompleks. Pada saat benda diberikan gaya, maka benda tadi akan berputar. Nah, benda yang berputar tadi itu akan memiliki kemampuan untuk mempertahankan kondisinya. Yaitu seperti contoh yang diberikan kemarin, pada waktu kalian memutar roda sepeda, jika dibandingkan dengan memutar roda truk, maka kamu bisa bayangkan pasti akan lebih berat roda truk, karena perbedaan massa yang begitu besar antara massa roda truk dengan massa roda sepeda. Dan ketika roda truk berputar dibandingkan dengan roda sepeda yang berputar, kamu akan kesusahan sekali untuk menghentikan roda truk karena perbedaan massa tadi. Nah, itu yang kemampuan untuk mempertahankan posisinya untuk berputar itu disebut dengan momen inersia. Nanti akan dipengaruhi oleh itu tadi, massa suatu benda tadi. Nah, ternyata dalam fisika itu tidak melulu pada massa benda. Nanti kamu bisa coba cari data list daftar untuk benda berotasi tadi. Sebagai contoh untuk benda berotasi, kita coba lihat di sini. Ini dia. Arah rotasi. Ini contohnya. Nah, begitu. Nah, kita bicarakan lagi soal tambahan lagi materi tentang rotasi dan translasi. Kalau kamu lihat roda berputar, sepeda motor yang rodanya berputar itu disebut dengan bukan rotasi, tapi dia menggelinding. Menggelinding itu adalah perpaduan antara gerak rotasi dengan berpindah atau translasi. Nah, dari itu kalau misalnya roda itu bergerak rotasi tok, maka itu namanya roda yang berputar spin. Gitu. Oke. Nanti di sini untuk memposting beberapa hal di Google Classroom nanti. Jadi tolong nanti kalian kerjakan dengan sebaik mungkin. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.